Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ekuitas atau modal saham, yang dimana ini adalah mata kuliah akuntansi keuangan 2 dan dosen pengampu Bapak Dr. Andis Juniadi Abdiwinata, AKMSI CFR CFTax. Dan kami dari jurusan akuntansi. Nama anggota ialah yang pertama Andika Bayangkara, yang kedua Anggi Zahwa Nyita Lubis, dan yang ketiga Agun Siregar. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. 1. Karakteristik bentuk organisasi. Yang pertama ada karakteristik perseroan. Perseroan adalah sebuah entitas yang memiliki kekuatan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dibedakan atas dua, yaitu perseroan terbatas terbuka atau TBK, dan yang kedua ada perseroan terbatas tertutup. Karakteristik dari perseroan diantaranya yang pertama, kesatuan usaha terpisah, yang kedua tanggung jawab terbatas, yang ketiga pemindahan pemilikan, dan yang keempat kelangsungan hidup, dan yang kelima kemampuan meningkatkan modal. Yang kedua ada karakteristik persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik dari persekutuan diantaranya berusaha bersama-sama atau mutual agency, dan yang kedua jangka waktu terbatas atau limited line, yang ketiga tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability, dan keempat memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan atau ownership of interest in partnership, dan yang kelima pengembalian bagian keuntungan persekutuan. Yang ketiga ada karakteristik perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang saja. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi, pengelola juga harus menanggung semua risiko yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Karakteristik dari perusahaan perseorangan diantaranya yang pertama, tidak memiliki badan hukum resmi. Yang kedua, tanggung jawab dari pemilik tidak terbatas. Dan yang ketiga, skala operasi dan sasaran pasar yang terbatas. Dan yang keempat, pemilik bertanggung jawab dan memiliki kendali penuh atas keuangan, operasi bisnis, dan keuntungan. Dan yang kelima, usaha dapat berakhir ketika pemiliknya meninggal. Dan yang keenam, tidak menanggung pajak perusahaan, hanya menanggung pajak penghasilan pribadi. Yang kedua, penerbitan modal saham. 1. Penjualan tunai. Penerbitan saham dengan tunai dicatat dengan mendebitkan akun kas dan mengkreditkan akun modal saham sesuai dengan jenisnya berdasarkan nilai nominalnya. Saham biasa dicatat pada akun saham biasa atau common stock, saham preferen dicatat pada akun saham preferen atau preferred stock. Selisih nilai nominal dengan harga penjualan berupa disagio atau agio saham dicatat pada akun tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Bila saham tidak memiliki nilai nominal tetapi nilai state, maka harga transaksi diakui sebagai nilai nominalnya, jadi tidak ada agio atau disagio saham. Misalnya pada tanggal 1 Februari, diterbitkan dan dijual secara tunai per lembar saham 21.000 atas 6.000 lembar saham biasa dengan nilai par per lembar 20.000, maka ayat jurnalnya adalah 1 Februari, cash di debit sebesar 126.000, lalu common stock di kredit sebesar 120.000, lalu additional paid in capital di kredit sebesar 6.000. Oh ya, ini dalam ribuan rupiah, berarti ini 126 juta, 120 juta, dan 6 juta. Nah, cashnya ini kita dapatkan dari 21.000 dikali 6.000 lembar saham. Lalu common stock ini atau saham biasa itu dari 20.000 dikali 6.000 lembar saham. Maka ada terjadinya selisih, yang mana selisih antara nilai nominal dengan harga penjualan, yang mana kita masukkan ke akun tambahan modal disetor, yaitu additional paid in capital sebesar 6.000 dengan keterangan penjualan saham biasa. Lalu apabila saham tersebut tidak memiliki nilai nominal atau nilai ditetapkan, maka ayat jurnalnya adalah 1 Februari, cash di debit sebesar 126.000, lalu common stock di kredit sebesar 126.000 dengan keterangan penjualan saham biasa. Yang kedua ada penjualan dengan pertukaran. Pertukaran dapat berupa tanah, peralatan, gaji, atau penggabungan usaha.
Saham yang telah mempunyai nilai pasar dijadikan sebagai patokan pencatatan transaksi. Namun, jika nilai pasar saham belum dipastikan, nilai pasar yang diterima digunakan sesuai nilai pasar yang dinilai oleh pihak penilai yang berkompeten. Contoh, pada tanggal 1 Maret, PT Karya menukarkan 2.000 lembar sahamnya, yang mana per lembar 20.000 dengan tanah. Saham diperdagangkan dengan harga 21.000 per lembar. Maka ayat jurnalnya ialah 1 Maret, land di debit sebesar 42.000, common stock di kredit sebesar 40.000, dan additional paid in capital di kredit sebesar 2.000. Nah, landnya ini kita dapatkan dari harga jualnya 21.000 dikali dengan 2.000 lembar saham. Lalu common stock itu kita dapatkan dari 20.000 dikali dengan 2.000 lembar saham. Maka terjadi selisih, yaitu tambahan modal disetor. Maka kita masukkan ke akun additional paid in capital di kredit sebesar 2.000 atau 2 juta ya, dengan keterangan penjualan saham biasa. Pada tanggal 1 Maret, PT Karya menerima tanah dengan harga 43 juta dengan menyerahkan 2.000 lembar sahamnya, yang mana selembarnya itu 20.000. Maka ayat jurnalnya adalah pada tanggal 1 Maret, land di debit sebesar 43.000, common stock di kredit sebesar 43.000 dengan keterangan penjualan saham biasa. Lalu yang ketiga ada penjualan secara pesanan. Pada saat menerima saham, dicatat dengan debit akun piutang pesanan saham atau common stock subscription receivable dan mengkredit akun modal saham dipesan common stock subscriber berdasarkan nilai nominalnya. Selisih nilai nominal dengan harga pesanan dicatat pada akun tersendiri, yaitu di Stadio atau Agio saham sebagai tambahan modal disetor. Ketika pesanan diterima, maka didebit akun kas dan kredit akun piutang saham dipesan. Jadi, jika pesanan dilunaskan, maka modal saham dipesan ditutup ke modal saham. Misalnya, pada tanggal 1 Mei diterbitkan dan dijual secara pesanan per lembar saham 21.000 atas 1.000 lembar saham biasa dengan nilai par per lembarnya 20.000 dengan uang muka 30%. Kemudian tanggal 1 Juni diterima sisanya dan saham diserahkan. Nah, maka jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Maret, common stock subscription receivable di debit sebesar 21.000. Lalu common stock subscriber di kredit sebesar 20.000 dan additional paid in capital di kredit sebesar 1.000. Ini kita dapatkan common stock subscription receivable di debit 21.000 ini kita dapatkan dari 21.000 dikali 1.000 lembar saham. Begitu juga dengan common stock subscriber itu kita dapatkan dari 20.000 dikali 1.000 lembar saham. Lalu selisihnya itu adalah 1.000 kita masukkan ke additional paid in capital dengan keterangan penerimaan pesanan saham biasa. Lalu kita menerima uang muka 30%. Nah, cash di debit sebesar 6.300, lalu common stock subscription receivable di kredit sebesar 6.300. Nah, ini kita dapatkan dari 21.000 dikali 30% sama dengan 6.300. Dan keterangan penerimaan uang muka. Pada saat penerimaan sisa tagihan dicatat sebagai berikut. 1 Juni, cash di debit sebesar 14.700, lalu common stock subscription receivable di kredit sebesar 14.700 dengan keterangan penerimaan uang muka. Lalu kita debitkan common stock subscriber atau modal saham dipesan di debit sebesar 20.000, lalu common stock atau saham biasa kita kreditkan sebesar 20.000 sebagai keterangannya penyerahan saham. Apabila sampai pelaporan akuntansi masih terdapat piutang pesanan, maka piutang pesanan saham diperlakukan mengurangi modal disetor. Pemesanan yang gagal melunasinya segera dibatalkan. Beberapa kebijakan yang diambil dalam pembatalan adalah: yang pertama adalah mengembalikan jumlah pembayaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, mengembalikan jumlah yang telah dibayarkan, dikurangi dengan biaya dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga, memberikan saham sebanding dengan jumlah yang telah diterima. Dan yang keempat, pembayaran tidak dikembalikan dan diakui sebagai tambahan modal dari pembatalan penjualan saham atau additional pay in capital from default subscriber. Contoh,
1 April diterima pesanan 200 lembar saham, biasa PT Karya, harga nominal per lembar 20.000 dengan kurs 120% dan uang muka diterima sebanyak 20%. Maka jurnalnya ialah 1 April. Common stock subscription receivable di debit sebesar 4.800. Ini adalah akun piutang pesanan saham. Lalu common stock subscriber di kredit sebesar 4.000 dan additional paid in capital di kredit sebesar 800. Nah, 4.800 ini kita dapatkan dari harga kursnya 120%. Maka 120% dari 20.000 itu sebesar 24.000. 24.000 kita kalikan dengan 200 lembar saham. Maka hasilnya sebagai berikut, 4.800 ya, atau 4.800. Lalu common stock subscriber yaitu dari 20.000 dikali dengan 200 lembar saham, yaitu 4 juta harusnya ya. Lalu selisihnya ialah kita masukkan ke akun additional paid in capital sebesar 800.000 di kredit. Nah, lalu kita menerima uang muka sebanyak 20%. Nah, cash di debit sebesar 960, lalu common stock subscription receivable di kredit sebesar 960 sebagai penerimaan uang muka. 960 ini kita dapatkan dari 20% dikali 4.800. Oke. Apabila PT Kris mengambil kebijakan pengembalian pembayaran, maka jurnalnya adalah, tanggal 21, pemesanan diketahui tidak mampu lagi melunaskan sisa uang pesanannya. Lalu PT Kris mengambil kebijakan mengembalikan pembayaran, maka jurnalnya adalah tanggal 21, additional pay in capital di debit sebesar 800, common stock subscriber di debit sebesar 4.000, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840 dan cash di kredit sebesar 960.000. Dengan keterangan pengembalian kas pesanan saham. Nah, jadi yang awalnya itu ada di debit, di kredit, kita pindahkan ke debit. Seperti itu ya. Kebijakan lain mengembalikan pembayaran setelah dikurangi penurunan harga atau beban penjualan. Pengembalian kas ditunda sampai terjadi penjualan kembali, maka untuk sementara dicatat sebagai utang dengan akun utang pembatalan pesanan atau payable to defaulting subscriber. Maka jurnalnya adalah tanggal 21, additional paid in capital di debit sebesar 800, common stock subscriber di debit sebesar 4.000, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840 dan payable to defaulting subscriber di kredit sebesar 160.000. Nah, ini dicatat sebagai utang. Kalau yang awalnya kan dia langsung mengembalikannya, kan? Nah, ini ditunda dulu sampai terjadi penjualan kembali. Misalkan 22 April, saham yang gagal dipesan dijual dengan kurs 110%. Maka jurnalnya 22 April, cash di debit sebesar 4.400.000, lalu common stock di kredit sebesar 4 juta, lalu additional paid in capital di kredit sebesar 400.000 dengan keterangan penjualan kembali saham gagal pesan. Lalu payable to defaulting subscriber di debit sebesar 400.000 dan cash di kredit sebesar 400.000 di kredit. Nah, 400 ini dari additional paid in capital kita masukkan. Jadi sebagai penutupan kerugian penjualan. Setelah itu dibayar kepada pemesan dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 22 April, payable to defaulting subscriber di debit sebesar 560 dan cash di kredit sebesar 560 dengan keterangan pembayaran kas gagal pesan. Kan jumlah kas yang dibayarkan tadi 960.000, kita kurangkan dengan 400.000 yang ini sebelumnya ya, lalu sama dengan 560.000 yang kita bayar, kita kembalikan. Alternatif mengambil kebijakan pengembalian pembayaran dalam saham biasa sebanding dengan pembayaran. Maka jurnalnya adalah 22 April, additional paid in capital di debit sebesar 640, common stock subscriber di debit sebesar 3.200, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840,
Lalu ini adalah penutupan pesanan gagal. Lalu common stock subscriber di debit sebesar 800 dan common stock di kredit sebesar 800 dan keterangan penyerahan saham biasa. Ini seperti ini. Saham yang akan diserahkan 20% dikali 4 juta 9.800 nilai nominalnya. Sedangkan agio saham yang dibatalkan 80% dikali 800 nominal 640. Serta saham dipesan yang dibatalkan 80% dikali 4 juta 93 juta 200. Seluruh saldo piutang pesanan saham dihapuskan. Jadi dia kan sudah memberi 20%. Saham 20%, dia sudah membayar uang muka 20%. Maka yang kita serahkan juga sebesar 20% itu, yaitu 800.000. Lalu saham yang dibatalkan itu 80% dikali 800 sama dengan 640. Maka kita masukkan additional paying capital itu di debit sebesar 640. Lalu modal saham dipesan kita masukkan di debit juga sebesar 3.200. Nah, lalu common stock subscription receivable atau piutang pesanan saham kita kreditkan sebesar 3.840. Apabila PT Kris mengambil kebijakan tidak mengembalikan pembayaran dalam bentuk apapun, maka jurnalnya adalah additional paying capital di debit sebesar 800, common stock subscriber di debit sebesar 4.000, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840, dan paid-in capital from default subscriber di kredit sebesar 960 dengan keterangan pembatalan pesanan. Penerbitan modal saham dapat menimbulkan pengeluaran besar seperti biaya pendaftaran, komisi penanggung, honorer pengacara dan akuntan, dan biaya cetak dan lain-lain. Perlakuan akuntansi atas pengeluaran penerbitan saham atau stock issuance cost ini dapat dibedakan atas dua, yaitu metode offset dan metode deferral. Metode offset atau offset method adalah metode di mana biaya penerbitan saham diperlakukan mengurangi jumlah yang terima dari penjualan modal saham. Penerapan metode ini lebih efektif bila mana penjualan saham dilakukan secara sekaligus. Misalnya, pada tanggal 2 Januari dikeluarkan dan dijual 10.000 lembar saham dengan 10.000 per lembar dengan kurs 140%. Biaya penerbitan saham adalah 20 juta. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Maka tanggal 2 Januari, cash di debit sebesar 140.000, lalu common stock di kredit sebesar 100.000, additional paid-in capital di kredit sebesar 440.000 dengan keterangan penjualan modal saham. Nah, kursnya itu 140% dari 10.000, maka kan 14.000 tuh. 14.000 dikali dengan 10.000 lembar saham. Maka kita debitkanlah sebesar 140.000. Lalu common stocknya ini kita dapatkan dari 10.000 per lembar dikali 10.000 lembar saham, yaitu kan 100.000. Lalu additional paid-in capital adalah selisih dari nilai nominal dengan harga penjualan. Gitu ya. Metode deferral atau deferred method adalah metode di mana biaya penerbitan saham diperlakukan sebagai aset tak berwujud. Biaya penerbitan saham dicatat tanpa berhubungan langsung dengan penjualan saham, ditangguhkan sebagai beban dan amortisasi selama periode tertentu. Metode ini lebih mengandung penandingan dengan pendapatan atau matching. Dari contoh di atas dapat dibuat jurnal secara terpisah sebagai berikut. Oke, tanggal 2 Januari, stock issuance cost di debit sebesar 20.000, lalu cash di kredit sebesar 20.000. Ini sebagai pembayaran biaya penerbitan saham. Lalu cash di debit sebesar 140.000, common stock di kredit sebesar 100.000, dan additional paid-in capital di kredit sebesar 40.000 sebagai penjualan modal saham. Lalu yang ketiga ada saham treasury. Saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan setelah disebarkan kepada beberapa pihak. Pengukuran atas pembelian saham sendiri ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Dalam metode biaya atau cost method, saham yang diperoleh kembali diakui dengan mendebit akun modal saham diperoleh atau kembali
Yang ketiga, saham treasury. Saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan setelah disebarkan kepada beberapa pihak. Pengukuran atas pembelian saham sendiri ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Dalam metode biaya atau cost method, saham yang diperoleh kembali diakui dengan mendebit akun modal saham diperoleh kembali atau saham pembendaraan atau treasury stock sebesar harga belinya. Misalnya, pada tanggal 12 Mei dibeli kembali saham sendiri sebanyak 5.000 lembar dengan harga per lembar 25.000. Nilai nominalnya 20.000, maka jurnalnya 12 Mei, treasury stock didebit sebesar 125.000, cash dikredit sebesar 125.000 dengan keterangan pembelian kembali saham biasa. Maka ini kita dapatkan dari 25.000 dikali 5.000 lembar saham. Bila saham tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian kembali, maka menimbulkan keuntungan, namun dicatat ke akun tambahan modal dari saham pembendaraan atau additional paid in capital from treasury stock. Sebaliknya, bila saham tersebut dijual kembali dengan harga lebih rendah dari harga pembelian kembali, maka menimbulkan kerugian, dicatat ke akun laba ditahan atau retained earnings. Laba ditahan dapat berkurang, tetapi tidak pernah bertambah karena transaksi ini. Misalkan tanggal 1 Juni, saham tersebut dijual kembali dengan harga per lembar 22.000. Maka jurnalnya adalah 1 Juni, cash didebit sebesar 110.000, lalu retained earnings dikredit sebesar 15.000, lalu treasury stock dikredit sebesar 125.000 dengan keterangan penjualan treasury stock. Nah, tadi kan kita belinya itu harganya 25.000. Lalu kita jual kembali sebesar 22.000, maka kan kita kan mengalami kerugian. Makanya saat kita mengalami kerugian, itu kita masukkan ke akun retained earnings atau laba ditahan. Tuh. Dalam metode nominal par atau state method, saham yang diperoleh kembali diakui dengan mendebit akun modal saham diperoleh kembali atau saham pembendaraan atau treasury stock sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai nominalnya dengan nilai buku saat saham ditempatkan dicatat sebagai pembatalan tambahan modal di sektor yang telah tercatat sebelumnya sewaktu dijual. Perbedaan harga beli kembali dengan nilai buku saham yang dibeli sebagai keuntungan atau kerugian, namun tidak dicatat sebagai rugi laba. Kemungkinan kerugian didebitkan akun laba ditahan, sedangkan jika laba dikreditkan akun tambahan modal dari saham pembendaraan. Dalam hal ini diasumsikan saham biasa ditempatkan dengan harga 21.000 per lembar, berarti pembatalan ajual saham sebesar 5.000 dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Kerugian 125 juta dikurang 105 juta sama dengan 20 juta. Catat ke akun laba ditahan. Dalam contoh ini maka jurnalnya ialah 21 Mei, treasury stock didebit sebesar 100.000, additional paid in capital didebit sebesar 5.000, retained earning didebit sebesar 20 juta, dan cash dikredit sebesar 125.000. Dengan keterangan pembelian kembali saham biasa. Nah, jadi seperti ini. Kan ini ditempatkan dengan harga 21.000 per lembar, berarti pembatalan ajual saham sekitar 5.000 dikali 1.000. 1.000 ini dari mana? Tadi kan 22.000. 22.000 dikurang 21.000 sama dengan 1.000. Maka pembatalan ajual sahamnya itu 5.000 dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Lalu kerugiannya itu 125 juta dikurang 105 juta. Ini kita dapatkan 105 juta ini kita dapatkan dari 5 juta dikali 21.000. 5.000 dikali 21.000, maka hasilnya 105 juta, lalu sama dengan 20 juta. Nah, ini kita masukkan ke retained earnings atau akun laba ditahan. Maka jurnalnya seperti ini ya. Bila dijual kembali dengan harga 22.000 per lembar, maka jurnalnya adalah cash debit sebesar 110.000, treasury stock dikredit sebesar 100.000, dan additional paid in capital from treasury stock dikredit sebesar 10.000. Nah, jadi additional paid in capital from treasury stock ini adalah akun tambahan modal di setor atau selisih antara nilai nominal dengan harga penjualan dengan keterangan penjualan treasury stock. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andika Bayangkara.
Baik, perkenalkan nama saya Dika Bayangkara. Di sini saya akan membahas tentang saham preferen. Pertama-tama di sini ada penjelasan definisi saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Di sini ada keuntungan saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Yang kedua, ada risiko saham. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain yang pertama, ada capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya di sini ada PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400.000 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual pada harga Rp1.400.000 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600.000 per saham. Kedua, ada risiko likuidasi. Risiko likuidasi merupakan potensi kerugian bagi institusi yang timbul karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada pengertian saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Di sini ada keuntungan saham preferen. Yang pertama, didahulukan dalam pembagian dividen dibanding pemegang saham biasuri is the smallest planet. Yang kedua, memiliki hak pembayaran dividen tetap yang besarannya sama dengan bunga atau deposito. Yang ketiga, jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, memegang saham preferen yang prioritaskan mendapat asal aset perusahaan maupun pembayaran kembali ke permodalan. Keempat, ada saham preferen bisa ditukar dengan saham biasa. Kelima, saham preferen ada yang diperdagangkan di bursa saham, ada juga yang tidak, tergantung perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kerugian saham preferen. Yang pertama, saham preferen sulit diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya sedikit. Kedua, pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara atau voting dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan atau pemilihan direksi maupun dewan komisaris. Yang ketiga, ada pemegang saham preferen tidak bisa membeli kembali saham perusahaan. Selanjutnya ada macam-macam saham preferen. Yang pertama, saham preferen partisipasi atau participation preferred stock, yang dimana ini adalah jenis saham preferen yang memberikan pemegangnya dividen tambahan berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada saham preferen convertible atau convertible preferred stock. Saham ini dapat dikonversi atau ditukar. Adalah jenis saham yang menyertakan opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preferen menjadi sejumlah saham biasa setelah tanggal yang ditentukan. Ketiga, ada saham preferen disesuaikan atau adjustable rate preferred stock or ERPS. Saham preferen ini adalah jenis saham preferen di mana dividen yang dibayarkan bervariasi. Nilai dividen hari saham dari saham preferen ini ditentukan berdasarkan pergerakan kurs dan suku bunga acuan. Yang keempat, ada saham preferen yang dapat ditebus atau callable preferred stock.
Saham yang dapat ditebus ini adalah jenis saham preferen yang dapat ditebus oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kelima ada saham preferen kumulatif atau cumulative preferred stock. Saham ini adalah jenis saham preferen yang mengharuskan perusahaan membayar semua dividen, termasuk tunggakan dividen sebelumnya kepada pemegang saham ini. Harus didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Contoh saham preferen di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama di sini ada PT Mas Murni Indonesia Tbk atau MEIMIP. Yang kedua ada PT Bayer Indonesia Tbk. Yang ketiga ada PT Hanson Internasional. Yang keempat ada PT Century Textile Industry. Yang kelima ada PT Sweet Indonesia Tbk dan lainnya. Selanjutnya ada pembagian dividen. Pertama yaitu ada definisi dividen. Dividen merupakan pembagian pendapatan laba dari sebuah perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Dalam pengertian lain, dividen saham adalah pembagian keuntungan perusahaan atau laba perusahaan diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk saham tambahan. Pembagian dividen saham. Pembagian dividen saham bervariasi besarnya tergantung dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Umumnya pembagian dividen dilakukan setiap akhir periode laporan keuangan yakni sekali dalam setahun. Namun ada beberapa perusahaan yang membagikan dividen hingga 2 kali atau lebih dalam 1 tahun seperti dividen interim. Pembagian dividen saham interim. Dividen saham interim merupakan dividen sementara yang dibayarkan sebelum ditetapkannya laba tahunan perusahaan dalam RUPS. Sepanjang hal ini ada dalam anggaran dasar perusahaan. Biasanya dividen interim dibagikan sebelum berakhirnya tahun buku. Selanjutnya ada pembagian dividen saham interim. Pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah kekayaan bersih perusahaan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor serta ditambah cadangan wajib. Yang kedua, ada pembagian dividen tidak boleh mengganggu kegiatan perusahaan, terutama mengganggu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada kreditor. Selanjutnya ada tanggal penting dalam pembagian dividen. Yang pertama ada cum date atau cumulative date. Adalah tanggal terakhir seorang investor saham berhak mendapatkan dividen atas kepemilikan suatu saham. Yang kedua atau ex-date atau expired date merupakan tanggal di mana investor saham tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Yang ketiga recording date adalah tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang keempat ada payment date adalah tanggal pembayaran dividen tersebut. Selanjutnya ada pemecahan saham. Pemecahan saham atau stock split adalah memecah selembar saham menjadi N lembar saham. Jenis-jenisnya. Pada dasarnya ada 2 jenis pemecahan saham dilakukan Ewijaya. Yang pertama, pemecahan naik atau split up adalah penurunan nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Yang kedua, pemecahan turun atau split down atau reverse split adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Tujuan utama emiten melakukan pemecahan saham adalah untuk mengarahkan harga sahamnya pada titik optimal sehingga likuiditas saham meningkat dan distribusinya menjadi lebih luas. Fatmawati 1999. Harapannya adalah untuk mendorong tingkat transaksi yang terjadi sehingga penjualan saham meningkat. Terakhir ada manfaat. Yang pertama ada menurunkan harga saham yang kemudian akan membantu meningkatkan daya tarik investor. Yang kedua ada membuat saham lebih liquid untuk diperdagangkan. Yang ketiga mengubah para investor outnot investor yang membeli saham di bawah 1 lot per 500 lembar menjadi investor round lot atau investor yang membeli
saham minimal 1 per lot 500 lembar. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan mengenai analisis ekuitas. Di sini kami akan mencoba menganalisis ekuitas dengan contoh studi kasus. Di sini ada contoh studi kasus, tabel laporan keuangan antara PT Mirna dan PT Karo yang angkanya dituliskan dalam bentuk miliar. Di sini ada net income, ordinary dividends, preference dividends, total equity, capital preference, dan outstanding shares yang akan kita gunakan untuk mengukur rasio dari setiap PT. Nah, cara yang pertama yaitu return on equity ratio. Bertujuan untuk mengukur profitabilitas dari perspektif pemegang saham biasa. Rumusnya, net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan average shareholders equity, di mana semakin tinggi rasio menunjukkan semakin tinggi return yang diperoleh investor. Nah, dari tabel ini, dari rumusnya kita net income di PT Mirna sebesar 95, kita kurangi dengan preference dividends, yaitu sebesar 4 di PT Mirna. Kemudian kita bagi dengan total equity 164, sehingga mendapatkan rasio sebesar 55%. Begitu pula dengan PT Karo. Nah, dari tabel ini, bisa disimpulkan dari setiap modal yang diberikan oleh investor, PT Mirna menghasilkan profit sebesar 55%, sedangkan PT Karo menghasilkan sebesar 60%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas PT Karo lebih tinggi daripada PT Mirna. Kemudian rasio yang kedua yaitu payout ratio, bertujuan mengukur seberapa besar persentase dari profit perusahaan yang dibagi ke investor dalam bentuk dividen. Rumusnya, ordinary dividends dibagikan dengan net income yang dikurangi dengan preference dividends, di mana semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar perusahaan membayar dividen dari profit yang didapat. Menggunakan rumus yang tadi terhadap tabel yang ada di sebelah kanan ini, di PT Mirna, ordinary dividends-nya sebesar 44, kemudian dibagikan dengan net income sebesar 95 yang dikurangi dengan preference dividend sebesar 4, menghasilkan rasio sebesar 48%. Begitu pula dengan PT Karo, sehingga dari setiap laba yang dihasilkan, PT Mirna membayarkan ke pemegang saham sebesar 48%, sedangkan PT Karo hanya 21%, di mana PT Mirna lebih banyak membayar dividen daripada PT Karo. Rasio selanjutnya yaitu book value per share ratio, bertujuan mengukur seberapa banyak yang akan diterima oleh pemegang setiap lembar saham jika perusahaan dilikuidasi. Rumusnya, ordinary shareholders equity per outstanding shares, di mana semakin tinggi rasio menunjukkan semakin banyak nilai yang diperoleh saham berdasarkan nilai buku perusahaan. Menggunakan rumus yang tadi, di tabel sebelah kanan ini, pada PT Mirna, capital preference sebesar 288, kita kurangi dengan total equity sebesar 164, kemudian kita bagi dengan outstanding shares sebesar 7.500, menghasilkan rasio sebesar 0,016. Begitu pula dengan PT Karo. Nah, di sini hak ekuitas per saham PT Mirna lebih besar daripada hak ekuitas yang mengukur dividen yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Rumusnya, ordinary dividends per outstanding shares, di mana semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar investor untuk setiap lembar saham biasa. Menggunakan rumus tadi terhadap tabel yang ada di sini, di PT Mirna, ordinary dividends-nya sebesar 44, kemudian outstanding shares-nya sebesar 7.500. Maka 44 kita bagikan dengan 7.500 untuk menghasilkan rasio sebesar 0,066. Begitu pula dengan PT Karo. Nah, sehingga setiap pemegang saham
sehingga setiap pemegang lembar saham PT Mirna memperoleh sebesar 0,006, sedangkan PT Karo hanya 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa dividen yang diterima per lembar saham PT Mirna lebih besar daripada PT Karo. Nah, berikut ini merupakan hasil tabel analisis ekuitas dari keempat rasio yang ada. Nah, jika kita perhatikan di sini untuk return on equity, PT Karo memiliki rasio yang lebih besar daripada PT Mirna sebesar 60%. Nah, sedangkan untuk payout ratio, PT Mirna memiliki rasio yang lebih besar dari PT Karo sebesar 48%. Untuk book value per share, PT Mirna juga memiliki rasio yang lebih besar daripada PT Karo sebesar 0,016, dan juga di dividen per share, PT Mirna masih lebih unggul daripada PT Karo dengan besar rasio sebesar 0,006. Bisa disimpulkan, jika untuk short term period, PT Mirna lebih bagus dikarenakan kita lebih fokus terhadap dividennya. Sedangkan untuk long term period, sebaiknya kita fokus ke PT Karo karena didapat dari angka return on equity-nya yang lebih besar daripada PT Mirna. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami, perseroan terbatas dapat dibedakan atas dua, yaitu perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang sahamnya tidak diperdagangkan ke umum atau publik. Sedangkan PT terbuka atau go public adalah perseroan terbatas yang sahamnya dijual ke umum, sehingga sering juga disebut dengan korporasi. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat ditempatkan melalui bursa. Saham tersebut pada umumnya mempunyai nilai nominal atau nilai par. Modal saham yang dapat dibedakan atas saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham dasar voting korporasi dalam suatu perusahaan yang memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan penerbit. Saham preference adalah jenis saham di mana pemegang saham melepas hak suaranya sebagai ganti hak khusus seperti hak untuk mendapatkan dividen tetap terlebih dahulu atau hak untuk didahulukan dalam proses likuidasi. Saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan setelah disebarkan kepada beberapa pihak. Sedangkan saham preferen yang jenis saham diberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Adapun juga dijelaskannya macam-macam pembagian dividen dan pemecahan saham. Dan yang terakhir, analisis ekuitas dengan contoh studi kasus. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.